Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya hari ini? Serharap semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah KKCF kita. Nah, mengawali ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan yang begitu indah untuk kami boleh bersama-sama dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, anak-anak disilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku dan kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, anak-anak, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak,
kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Komana Laushe. Disilakan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat luar biasa, kesetiaan-Mu dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun Tuhan kadang kami berpaling, tapi Tuhan selalu setia memberkati kami. Terlebih Tuhan, kami bersyukur keselamatan dan Tuhan kasih. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk sekolah kami, sekolah Kristen Kalam Kudus Timika. Tuhan, kami menyerahkan untuk ketua yayasan dan juga semua yang ada di yayasan. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang berkati, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan dan juga berkati kesehatan mereka. Berdoa juga menyerahkan Tuhan untuk setiap kepala unit, setiap kepala departemen dan juga guru-guru serta staf yang ada di lingkungan Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau yang berkati dengan kesehatan dan juga semangat dalam mendidik anak-anak didik di tempat ini. Berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk setiap program-program yang dilakukan, dijalankan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati, Tuhan Yesus yang tolong supaya semua boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berdoa juga menyerahkan Tuhan untuk anak-anak didik kami di tempat ini. Berdoa juga untuk orang tua murid yang ada. Tuhan, berikan kesatuan hati antara guru-guru dan juga orang tua sehingga bisa mendidik anak-anak di tempat ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk persiapan untuk PTS. Tuhan yang tolong berkati kesehatannya dan juga berikan hikmat sehingga bisa mengatur waktu dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik, dan Tuhan semua boleh berjalan seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kalau sebentar Tuhan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong berikan kami hati yang mau terbuka untuk menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan untuk seluruh pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami sungguh bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, tiba saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Sekali lagi, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, firman Tuhan berbunyi, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Oke. Saya ulangi satu kali lagi ya. Kejadian 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Selanjutnya untuk versi bahasa Inggris.
Okay, I will read in English version, and of course you can repeat after me at home. Genesis chapter 3 verse 15. Once again, Genesis chapter 3 verse 15. And there will be war between you and the woman, and between your seed and her seed. By him will your heart be crushed, and by you his foot will be wounded. Thank you. 我们的背诵经文在创世纪35节。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要上她的脚跟来一次。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要上你的头，你要上她的脚跟。Ya, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang mengatakan baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Penambahnya disilakan. Oke, shalom buat anak-anak semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti semua dalam keadaan baik ya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali menaikkan pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Untuk melandasi ibadah kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, sehingga biarlah kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan ini boleh membawa berkat buat anak-anak sekalian yang ada di rumah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini masih berkaitan dengan pembacaan minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Novi, yang terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 24. Sekali lagi Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Di sini saya akan membacakan ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24 saja. Selebihnya anak-anak boleh baca di rumah. Dengan judul pembacaan kita hari ini adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan,
Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oke, demikian jauh pembacaan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa membaca bahkan merenungkan firman itu dalam hidup dan kehidupannya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Allah Sang Juru Selamat. Pembacaan minggu lalu bercerita tentang dosa. Ya. Dan dalam bacaan ini diceritakan bagaimana iblis yang mengambil rupa ular berusaha melawan Allah. Tetapi nampaknya iblis tahu ia tidak mungkin bisa berhadapan dengan Allah. Ya adik-adik, akhirnya iblis ini menggunakan manusia untuk melawan Allah. Dapat kita lihat di ayat yang ketiga dan keempat. Mari kita baca sama-sama ayat ketiga dan keempat. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah. Ya, di sini sangat luar biasa sekali ya. Iblis memberikan tawaran kepada manusia, menggoda manusia untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Godaan yang dipakai iblis dimulai dengan memberikan manusia keraguan atas apa yang difirmankan oleh Allah. Ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, iblis menggunakan manusia untuk melawan Allah. Ya, untuk melawan kehendak Allah. Dan akhirnya manusia itu mulai meragukan akan kuasa Tuhan. Padahal seharusnya manusia harus terikat kepada Allah oleh iman pada firman sebagai hal yang mutlak. Ya, adik-adik, jika kalian sudah membaca ayat pasalnya yang ketiga ini, sungguh kekejaman yang dilakukan oleh iblis dengan cara menggoda manusia untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Padahal sebelumnya Allah melarang manusia untuk memakan buah yang ada di taman Eden pada saat itu. Yang kedua, iblis menggoda manusia agar percaya bahwa mereka bisa menjadi seperti Allah dan bisa menentukan sendiri mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, kita bisa lihat di ayatnya yang kelima di situ. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di ayatnya yang kelima di situ iblis memberikan sebuah tawaran atau bujukan kepada manusia bahwa jika dia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, maka matanya akan terbuka dan akan sama seperti Allah. Ya, luar biasa sekali ya tawaran yang ditawarkan iblis kepada manusia, yaitu ketika memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka bisa seperti Allah. Dan akhirnya manusia itu tergoda dan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Ya, sekalipun manusia diberi akal untuk berpikir dan menentukan sesuatu, namun seharusnya manusia tetap sadar bahwa Allah
berhak menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita diajarkan dan kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada satupun yang menandingi kuasa Allah. Ya, tidak ada satupun yang menandingi kuasa Allah. Ya, selain Allah itu sendiri. Ya, kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Allah. Alkitab mengatakan bahwa semua yang berusaha menjadi Allah akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Ya, kita secara manusia adalah manusia yang berdosa. Ya, kita mewarisi keturunan Adam dan Hawa, mewarisi tentang dosa. Jadi kita adalah manusia berdosa dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kuasa Allah. Ya, Alkitab sangat jelas mengatakan di sini bahwa siapa yang berusaha menjadi seperti Allah akan lenyap dari dunia ini. Ya, atau mungkin ada adik-adik di rumah yang merasa bahwa dirinya itu seperti Allah. Ya, bisa membuat ini, bisa membuat itu dan lain sebagainya. Oke, saya rasa pasti semua kita yang hidup di dunia ini tidak ada yang seperti Allah, ya. Hanya Allah yang bisa memiliki kuasa yang seperti Allah sendiri itu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan juga ini kita bisa belajar bahwa Allah yang mencari dan menjanjikan sebuah solusi atau penyelamat bagi kita manusia berdosa. Mari kita baca di ayat yang ke-15. Ayat 15 berkata di situ bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, sungguh jelas di sini, meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah masih memberikan sebuah harapan kepada kita semua bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, Allah kemudian menghukum ular, kemudian Adam dan Hawa dengan hukuman masing-masing, tetapi di dalamnya itu bukan berarti Allah menghukum begitu saja, tetapi ada harapan yang Tuhan berikan bagi Adam dan Hawa untuk datang kepada Tuhan. Nah, begitupun dengan kita secara manusia, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan juga selaku guru-guru yang ada di sekolah maupun yang di rumah masing-masing, kita adalah manusia berdosa, ya. Manusia berdosa dan telah mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Tetapi di sini Allah memberikan sebuah harapan bagi kita untuk bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan, melakukan segala apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apa yang perlu kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Ya, apa yang harus kita perlu lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan itu bagi kita? Ya, sama seperti yang diungkapkan dalam bacaan ayat 15 tadi, bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, di situ sangat jelas bahwa ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita. Ya, terlebih khusus kepada manusia yang ketika jatuh ke dalam dosa. Ketika ia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka telah jatuh ke dalam dosa dan telah merasa bahwa dirinya itu telanjang. Tetapi di sisi lain Allah memberikan sebuah harapan dan keselamatan itu. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap senantiasa bersyukur, ya, dengan segala apa yang Tuhan masih berikan kepada kita. Ya, contohnya seperti apa? Menaati
taat kepada orang tua di rumah, rajin pergi ke gereja, rajin membaca Alkitab, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau dalam hidup kita semua. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh membawa kita untuk terus bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dan mempunyai harapan bahwa Tuhan masih membuka jalan untuk kita dan untuk terus datang kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Oke anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Nah, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi pujian doksologi. Dan sebentar doa berkat oleh Pak Guru Daniel. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih percayakan bagi kami pada hari ini Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu hari ini memberikan sebuah harapan bagi kami untuk bagaimana kami bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia Tuhan akan senantiasa menuntun kami dan memimpin kami mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti ibadah KKCF pada hari ini. Sampai ketemu lagi di ibadah KKCF minggu depan. Bye-bye.